Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman pribadi saya selama menjalani kuliah Magister Kenotariatan di UGM, kemudian mengajukan tata cara pengangkatan notaris dan PPAT, serta sedikit pengalaman selama menjadi notaris dan PPAT. Bagi teman-teman yang calon notaris ataupun yang ingin berkuliah di UGM, sepertinya perlu disimak apa saja step by stepnya untuk bisa masuk di program Magister Kenotariatan UGM. Selamat menonton teman-teman. Jadi yang pertama kita mulai dari proses kuliah di Magister Kenotariatan UGM. Nah, pada awal saya ke Jogja untuk berkuliah di program studi S2 Magister Kenotariatan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi mahasiswa di UGM. Rasa-rasanya teman-teman yang lain sudah pasti tahu bagaimana cukup sulit untuk bisa masuk di Universitas Gadjah Mada, karena yang teman-teman tahu sendiri bahwa Universitas Gadjah Mada adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Kemudian sebenarnya yang menjadi hambatan yang berat adalah karena asal S1 saya itu dari universitas yang akreditasinya tidak terlalu bagus, jadi menjadi hambatan tersendiri untuk saya untuk tetap bisa melanjutkan S2 di Magister Kenotariatan. Karena pada saat saya mengajukan syarat-syarat untuk menjadi mahasiswa di Prodi MKN UGM itu salah satunya kan harus melampirkan akreditasi dari Dikti. Nah, kebetulan Universitas S1 saya itu waktu itu dari Dikti mengeluarkan list 500 universitas yang terakreditasi. Kebetulan kampus saya ada di urutan ke 500 dari 500 universitas yang terakreditasi. Kenapa begitu? Karena kampus saya itu waktu S1 baru berdiri sekitar 4 tahun, tapi alhamdulillahnya sudah terakreditasi dari Dikti. Nah, jadi teman-teman cukup berat sebenarnya dan pada saat list itu keluar dari Dikti yang saya download itu ternyata UGM itu ada di peringkat pertama, sedang bagus-bagusnya ada di peringkat pertama, sedangkan kampus saya yang S1 itu ada di peringkat ke-500. Jadi bagaimana bisa teman-teman bayangkan, dalam hati saya harus melompat 499 tangga untuk bisa masuk di Universitas Gadjah Mada. Dan apakah itu membuat saya menyerah? Ternyata tidak. Jadi justru semakin membuat saya terpacu. Nah, ini nih sebenarnya tantangannya ada di sini. Bagaimana kita yang dari daerah, yang dari kampus yang dibilang akreditasinya tidak sebaik Universitas Gadjah Mada, bisa tidak kita bersaing di sini, kita mengambil banyak ilmu di sini, kemudian untuk bisa tetap berada di sini di UGM. Berikutnya adalah mengenai syarat untuk menjadi mahasiswa prodi MKN UGM. Jadi itu sebenarnya ada 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap seleksi di universitas. Ketika syarat administrasi kita dinyatakan lengkap, maka selanjutnya adalah kita mengikuti tes rutin di universitas, yaitu ada 2, ada SEP sama potensi akademik pasca sarjana atau PAPS. Nah, SEP ini kalau mungkin lebih yang dikenal adalah seperti TOEFL. Sedangkan PAPS ini adalah potensi akademik, dia seperti mirip-mirip tes psikotes seperti itu. Nah, jadi sebelum masuk ke fakultas hukum, jadi kita harus tes dulu di tahap universitas, yaitu 2 tes ini.
Nah, kebetulan pada zaman saya tahun 2012 itu mungkin peraturannya belum begitu ketat seperti saat ini. Jadi dulu itu salah satu di antara SEP sama PAPS ini sudah lulus, itu sebenarnya sudah bisa mengikuti tahap berikut, yaitu seleksi di universitas, di fakultas, dengan catatan jika lolos di tahap fakultas maka selanjutnya adalah dalam waktu 1 tahun, jadi berbarengan dengan kuliah tahun pertama MKN UGM itu harus mengulang ujian yang tadi belum lolos. Jadi misalkan salah satunya yang lolos, misalkan saya lolos di ESEP, berarti PAPS-nya belum, maka dalam waktu 1 tahun selama saya kuliah saya harus mengikuti tes rutinnya lagi sehingga sampai bisa lolos. Oke, jadi itu tadi ya. Misalkan memang ada teman-teman yang ingin sekali masuk Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, sebaiknya dipersiapkan dulu ilmu pengetahuannya di bidang ESEP dan potensi akademik pasca sarjana. Sebaiknya ini saran saja karena memang di UGM menyelenggarakan tes rutin. Jadi tes rutinnya itu bisa adanya itu kalau tidak salah itu 2 minggu sekali atau tiap minggu. Kalau zaman saya itu per 2 minggu sekali tes potensi akademik dan SEP. Jadi kita bisa ikut tes rutinnya sebelum nanti tes ujian masuk di Universitas Gadjah Madanya itu diselenggarakan. Jadi boleh ada kami bisa ikut tes rutin. Apabila kita ikut tes rutin itu dan dinyatakan lolos, maka kita hanya melampirkan sertifikat dari hasil tes tersebut dan kemudian dibolehkan untuk tidak mengikuti ujian pasca sarjana karena sebenarnya kita sudah lulus atau mencapai passing grade yang ditentukan oleh pihak universitas. Nah, setelah selesai di pihak universitas, ternyata belum tentu juga lolos di fakultas hukum magister kenotariatannya. Ada juga tes yang diselenggarakan. Nah, pada zaman saya kemarin itu tesnya itu tes tertulis. Jadi ada tes tertulis tapi dimulai dengan ada yang namanya tentoran. Nah, ini nih kita cukup terbantu. Kenapa? Karena kalau saya kan memang basic S1-nya dari hukum perdata. Cuman karena saya istirahat setahun, jadi dari S1 ke S2 itu ada range 1 tahun, waktu itu tidak langsung melanjutkan S2, sehingga adanya tentoran ini sangat membantu untuk merefresh kembali mata kuliah yang akan diteskan di tahap fakultas ini. Kemudian setelah masuk ke tahap ujian di fakultas, nanti dengan diawali dengan tentoran terlebih dahulu. Sebenarnya tentoran ini bebas ya, boleh ikut boleh tidak, tapi saran saya sih sebaiknya diikuti saja. Memang ada biaya yang harus dikeluarkan, tapi pengajarnya adalah pengajar juga dosen yang akan mengajar teman-teman di magister kenotariatan jika lulus. Nah, jadinya bekalnya itu sudah ada, walaupun tidak 100% apa yang diajarkan di tentoran itu menjadi soal di ujian, tapi kan tidak menutup kemungkinan karena mata kuliah yang diajarkan adalah mata kuliah yang akan diujiankan di tahap fakultas. Nah, jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin melanjutkan ke prodi MKN, disimak baik-baik ya. Jadi tahapannya dari tes di universitas dulu, kemudian jika lolos baru lanjut ke tahap tes di fakultas. Nah, setelah tes di fakultas ini, jika dinyatakan lulus juga, maka kita lanjut ke pengumuman kelulusan. Pada saat saya dulu itu pengumuman kelulusan diinfokan by phone karena kan perkuliahan ada jeda yang cukup lama, bisa sekitar 1 atau 2 minggu hingga pengumumannya itu keluar, sehingga calon mahasiswa barunya itu kebanyakan tidak stay di Jogja. Kalau saya stay di Jogja, jadi karena sudah dari daerah tidak mungkin hanya seminggu 2 minggu harus pulang kembali. Biaya transportnya cukup besar kalau harus saya kembali lagi terus nanti balik lagi hanya untuk mendengar pengumuman. Nah, alhamdulillah akhirnya ternyata dinyatakan lolos masuk di magister kenotariatan.
Nah, berikutnya tahapan perkuliahan. Jadi kuliah itu kita jalani 4 semester, dan dulu biaya kuliahnya saya itu sekitar 6 jutaan per semester. Terus biaya 6 juta itu sudah include semua, tidak ada lagi sumbangan-sumbangan apapun yang diminta, tidak ada. Kemudian paling banyak adalah menyiapkan budget untuk kita fotokopi materi atau fotokopi akte-akte, karena kan ada banyak buku-buku tutorial yang dibagikan. Kemudian sebenarnya semuanya terserah sih, kalau kalian punya cukup duit untuk fotokopi ya di fotokopi, tapi kalau misalkan belum punya ya paling yang di fotokopi adalah slide-slide untuk kuliah saja. Kemudian rata-rata dosen di Universitas Gadjah Mada adalah dosen-dosen yang mumpuni. Pengajarnya juga ada pengajar yang dari notaris dan PPAT. Jadi kita sudah bisa melihat contoh kedepannya nanti nih kita akan jadi seperti mereka, misalkan pada saat mereka mengajar, kemudian mereka membagi pengalamannya selama menjadi notaris dan PPAT. Nah, itu semua sebenarnya bekal untuk kita nantinya menjadi notaris dan PPAT. Jadi teman-teman, untuk biaya kuliah di UGM tidak mahal sih sebenarnya kalau dilihat dari perbandingan SPP di beberapa universitas. Dulu sekali karena kan kita kan ada program kerjasama dengan Magister Kenotariatan lain selain di UGM, dari Magister Kenotariatan UI, kemudian Magister Kenotariatan Undip, dan magister kenotariatan lain yang biasanya bekerja sama dengan UGM untuk studi banding dan lain-lain. Nah, jadi ada beberapa teman yang saya tanyakan mengenai biaya SPP yang mereka bayarkan, itu ternyata bervariatif, dan rata-rata dari yang saya tahu dari mereka adalah di UGM yang paling worth it. Dan sebenarnya banyak keuntungan kuliah di UGM, karena selain kampus yang lengkap dengan segala fasilitasnya, kemudian diampu atau diajar oleh dosen-dosen yang sangat berpengalaman dan berkompeten, dan suasana belajar di UGM itu yang cukup mendukung. Kemudian didukung juga dengan perpustakaan yang lengkap bahannya, jadi kita bisa belajar di perpustakaan, dan juga kita dibolehkan meminjam buku dengan menggunakan kartu mahasiswa. Nah, jadi tidak sulit ya selama menjalani kuliah di UGM tersebut. Nah, kemudian setelah selesai program studi magister kenotariatan, diwisuda, dan kita boleh melanjutkan magang calon notaris. Nah, kebetulan waktu itu magang calon notaris angkatan saya sudah 24 bulan, jadi 2 tahun saya magang. Magangnya juga di Jogja saja. Saya magang di salah satu notaris dan PPAT yang menurut saya cukup baik di Yogyakarta kota. Beliau juga pengajar di Magister Kenotariatan UGM, jadi sebelumnya tuh sudah kenal dengan beliau. Kemudian saya magang di situ 2 tahun lebih, 2 tahun 1 atau 2 bulan itu. Dan ketika di sela-sela magang itu saya mengikuti ujian kode etik dan seminar-seminar yang diadakan oleh baik pengurus pusat, pengurus wilayah maupun pengurus daerah di Yogyakarta. Kenapa saya suka sekali ikut seminar itu? Karena ternyata ketika kita magang itu kita dihadapkan memang dengan kasus real pekerjaan sehari-harinya notaris dan PPAT. Jadi sudah mulai tidak tersentuh lagi dengan yang namanya teori, yang namanya membaca peraturan, kemudian karena pekerjaan sehari-harinya kita sudah terbiasa bekerja. Kemudian juga ada staf-staf notaris yang begitu handal, yang berpengalaman, jadi kadang itu sudah tidak membaca buku, cuman bertanya kepada mereka karena mereka sudah sangat menguasai ilmu tentang notaris dan PPAT. Nah, kadang juga
kita diberikan share ilmu oleh notaris tempat magang. Kebetulan notaris tempat saya magang itu beliau sangat suka sekali berbagi ilmu kapan saja, ilmunya apa saja, baik itu tentang pekerjaan notaris atau tentang pekerjaan PPAT. Kemudian sering juga memberikan nasihat bagaimana kalau besok menjadi notaris dan PPAT. Jadi senang sekali rasanya bisa magang di situ, dapat paket lengkap lah istilahnya, pekerjaan iya, dapat juga nasihat dari seorang notaris yang senior juga iya, dan lingkungan kerja juga yang sangat mendukung. Selanjutnya yaitu setelah selesai magang, jadi magang 2 tahun itu saya upayakan dengan di dalamnya sudah padat dengan ujian kode etik agar syarat-syarat pengangkatan nanti itu tidak terhalang lagi. Nah, jadi setelah memang magang selesai, saya langsung bisa mengajukan syarat untuk diangkat menjadi notaris Kota Ambon. Jadi pada saat itu syaratnya yang baru terpenuhi adalah notaris, sedangkan PPAT-nya itu belum, karena pada saat mau pengangkatan PPAT itu dulu syaratnya masih harus berumur 30 tahun, sedangkan waktu saya proses pengangkatan PPAT, proses pengangkatan notaris, umur saya baru 27 tahun. Nah, itu 27 tahun itu saja sudah pas untuk syarat dari notaris, pengangkatan notaris. Jadi PPAT-nya belum cukup. Dan ternyata setelah saya buka kantor di salah satu daerah kerja di Kota Ambon, akhirnya ada peraturan baru yang keluar mengenai PPAT, bahwa PPAT bisa diangkat dengan syarat umur minimal 22 tahun. Nah, jadilah tapi ternyata ketika diberikan range waktunya umurnya turun, ternyata ada lagi satu syarat tambahan, yaitu harus mengikuti diklat khusus PPAT. Jadi sebelumnya ada diklat khusus PPAT dan nanti ada ujiannya juga. Nanti di situ jika lulus baru kemudian dinyatakan lulus dan diangkat, diberikan SK sebagai PPAT. Nah, jadilah walaupun umur sudah cukup 22 tahun kan syaratnya, sedangkan umur saya saat itu sudah masuk 28 tahun, hanya saja belum mengikuti diklat PPAT. Dan akhirnya tidak lama dari pengumuman dari peraturan baru keluar, itu pengumuman untuk diklat pun keluar. Jadi kita langsung ikut untuk diklat PPAT. Nah, diklat PPAT saat itu diselenggarakan di Jakarta, berpusat di 2 kampus, Tarumanegara sama Trisakti. Nah, bagi teman-teman yang seangkatan saya waktu ujian PPAT pasti tahu nih ada kejadian sedikit pada saat ujian, mungkin ada mengenai keracunan makanan ya pada saat itu, dan cukup heboh karena yang mengikuti ujian itu hampir sekitar 5.000 calon PPAT, banyak kan. Nah, dan tiap tahunnya ketika ada ujian PPAT juga peminatnya sangat banyak. Nah, jadi buat adik-adik atau teman-teman, mohon mempersiapkan diri dengan baik. Hal-hal yang diujiankan itu murni tentang akte yang kita buat, PPAT khususnya. Jadi dipelajari sedetail mungkin sampai di aktenya, bagaimana di tulisan paling akhir di bawah akte, apa saja yang ada atau apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan PPAT, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan akte yang dibuat oleh PPAT. Kemudian setelah ujian diklat selesai, kita ujian, dan beberapa bulan kemudian informasinya keluar dan ternyata lulus, alhamdulillah. Jadi akhirnya bisa buka kantor. Nah, kebetulan pada saat dinyatakan pengumuman lulus itu saya lagi hamil sekitar 7 bulan lebih, jalan 8 bulan. Sedangkan SK untuk PPAT wajib diambil sendiri oleh calon PPAT, tidak bisa diwakilkan. Akhirnya saya segeralah ke dokter
dokter kandungan saya untuk konsul, kira-kira bisa nggak nih dok saya berangkat untuk mengambil SK PPAT saya. Saya sampaikan yang sebenarnya dan setelah beliau check up ternyata alhamdulillah semuanya normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja beliau suruh menjaga stamina, makannya juga dijaga sehingga tetap kuat di dalam perjalanan. Alhamdulillah ini dapat surat surat keterangan boleh terbang dan akhirnya bisa mengambil SK walaupun ditemani oleh suami. Nah akhirnya setelah SK diterima itu kan dalam jangka waktu 60 hari harus disumpah. Nah akhirnya pulang kemudian memasukkan segala persyaratan yang diminta ke kantor pertanahan Kota Ambon dan tidak lama kemudian dilantik menjadi PPAT. Oke, jadi jeda antara notaris dan PPAT itu saya sekitar 1 tahun. Jadi pengangkatan notarisnya sekitar Agustus, September, Oktober kalau tidak salah, Oktober 2016 notarisnya. Kemudian PPAT-nya itu juga sekitar 2018 awal kalau tidak salah. Jadi memang setahun lebih, berapa, setahun 2 bulan apa setahun 1 bulan, itulah jeda antara notaris dan PPAT saya. Alhamdulillah kemudian sekarang sudah menjadi notaris dan PPAT Kota Ambon. Notarisnya berarti sudah dari 2016, 17, 18, 19, 24 tahun. Sedangkan kalau PPAT-nya jalan 3 tahun. Mohon doanya aja dari teman-teman semua, semoga dalam menjalankan jabatan kita selalu memegang kode etik dan peraturan jabatan notaris dan PPAT agar terhindar dari segala masalah hukum yang berkaitan dengan akta yang kita buat. Semoga kita selalu hati-hati dalam menjalankan jabatan dan selalu menjunjung tinggi jabatan notaris dan PPAT biar kerjanya tidak hanya asal kerja saja untuk mencari rezeki, tetapi juga berkah dan nyaman, jadi tenang begitu kerjanya. Nah itu tadi pengalaman saya menjadi notaris dan PPAT, proses perjalanan ya lebih tepatnya. Jadi dari kuliah di MKN UGM, kemudian pengangkatan magang, kemudian pengangkatan notaris, dan setahun kemudian diangkat menjadi PPAT Kota Ambon. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen. Jangan lupa di subscribe, di like juga, dan tindih tombol loncengnya biar kalau ada video terbaru dari saya teman-teman bisa langsung menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.